ya. Oke, got it. Pada pagi hari ini kita akan melakukan workshop lah ya. Workshop untuk bagaimana penggunaan Google Classroom. Sebenarnya sesi pertama ini kemarin saya sarankan buat pengguna baru sih sebenarnya. Kalau yang kayak Bu Natalia, Pak Hendra Marbun, Nuke, sebenarnya di sesi satu ini udah bisa sih sambil makan, gitu, dengerin doang. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan coba share screen di sini. Saya share screen. Oke, bentar. Screen. Oke, sip. Udah kelihatan? Maaf Bapak Ibu yang di Zoom layarnya. Pas, sip. Pas ya. Nah, oke. Bapak Ibu yang ada di sini juga, Bu Indah, terus Pak Muslim, mungkin udah bisa connect ke buka Chrome-nya. Boleh pakai Chrome atau Mozilla ataupun Safari ya. Oh, Safari ya. Mentang-mentang MacBook Safari dia. Apa dia? Oke, udah connect Bu Indah ya. Pak Septian udah. Oke, Pak. Jadi yang di sini juga Zoom. Soalnya mic-nya ini. Yang boleh nggak usah aja. Ya, karena mic-nya beradu. Oke, sip. Pak Ronald nih, nakal. Oke, udah ya Pak Tian. Oke, kita buka GCR-nya. Ini saya biasanya di Chrome ini pakai bookmark yang biar gampang kita mencari kalau ini. Terus kita buka GCR. Sorry. Nah, mungkin kalau seandainya baru udah dibuka ya GCR Bapak Ibu. Mungkin tampilannya akan seperti ini. Kalau seandainya akun di Chrome itu banyak kan ada pilihan ya. Nah, kalau ini akun baru lah, anggap dulu. Yang saya bukan pakai akun WBI. Terus ketika udah tampilannya seperti ini, yang biasa kita lakukan ketika kita sebagai pengajar yaitu membuat kelas. Di situ semuanya mahasiswa bergabung di kelas kita. Jadi klik aja di sini buat kelas atau gabung kelas, ada pilihannya. Kita buat kelas ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi ini nama kelasnya. Di sini ada beberapa yang harus dibuat, boleh nama kelasnya, terus bagiannya, mata pelajarannya, dan ruangnya. Nah, sebenarnya nanti bagaimana standarnya, penyamaannya, itu nanti akan dijelaskan mungkin di sesi 2 ya Pak Aldon ya. Jadi ini karena dasarnya dulu, jadi di apa namanya yang dasar-dasarnya dulu. Terus namanya silahkan dibuat nama apa namanya mata kuliah yang diampu semester ini, misalnya Pak Muslim apa ya mata kuliahnya. Pak Dani interupsi Pak. Iya silakan Pak Aldon. Dari Pak Vincent silakan Pak. Kalau bisa. Saya bisa lihat soalnya di sini. Ya Pak Vincent silakan Pak. Kalau bisa diberikan ke kita dulu outline atau sasaran yang akan kita capai nanti dalam apa namanya pelatihan Google Classroom ini. Jadi, oke, Pak Vincent, maaf sebelumnya, karena saya tidak menyiapkan PowerPoint terus outline tujuannya apa, karena sangat mendadak sekali. Jadi, jadi pingin saya outputnya sebenarnya teman-teman di sini yang untuk sesi 1 bisa membuat, ini saya langsung ini sampaikan aja karena nggak ada PowerPoint-nya, bisa membuat kelas, terus bisa memanage kelas, bagaimana memposting material, memposting assignment, terus men-schedule-nya, terus juga menilainya, terus bagaimana menduplikat kelas yang sudah di archive gitu dan lain-lain. Nah itu harapannya yang bisa kita capai di 1 jam ke depan ini. Itu ya Pak Vincent ya. Sip. Sorry ini nggak pakai ini. Oke, silakan mungkin di nama kelasnya buat nama mata kuliah masing-masing langsung aja. Misalnya saya mata kuliah semester ini. Biasanya kalau saya ya biasanya ini di sininya 2021 nanti disesuaikan ya bisa diganti-ganti 2021 karena nanti bakal banyak banget kelas misalnya terus 2021 saya buat belakangnya 1
karena 1 itu semester 1 maksudnya gitu. Atau 2 nanti di semester 2 gitu ya. Terus nanti strip baru mata kuliahnya di sini misalnya matematika terapan. Terus bagiannya, kalau saya biasanya di bagian ini saya buat nama prodinya. Nama prodinya. Nama prodinya saya bikin biasanya misalnya PSAH semester 1. Nanti penyesuaiannya nanti standarisasinya di Pak Aldon ya, nanti bisa diganti-ganti. Ini yang sementara yang biasa saya lakukan selama pandemi ini. Kemudian kita buat lama ya. Oke, sip. Oke. Nah, di sini mungkin yang punya saya ini nggak tahu ini bahasa Indonesia juga ya, sama ya. Yang teman-teman ada bahasa Inggris, oke. Biasa juga bahasa Inggris, tapi nggak tahu ini karena ini ya. Oke. Di sini di menunya ini ada stream ya kalau nggak salah, yang forum dalam bahasa Inggrisnya ada stream, terus classwork, terus ada anggota, terus ini di stream ini sebenarnya kalau kita itu ibaratnya timeline Facebook kita. Mau posting misalnya ada berita kita kuliah hari ini jam segini-segini di timeline. Tapi timeline ini stream ini nanti akan saya jelaskan. Kita langsung aja ke classwork. Classwork ya, sorry ya, classwork. Nah, di sini ada classwork seperti ini. Terus yang kita lakukan pertama di sini ada buat create ya, create. Nah, ada banyak sebenarnya, ada assignment, ada quiz assignment, terus ada juga quiz, terus materi, terus gunakan kembali postingan, terus ada topik. Saya coba ini menyampaikannya dulu. Yang pertama, yang mungkin enaknya bikin dulu topiknya. Topik ini apa maksudnya? Topik itu kan kita punya RPS nih. RPS kita ada 16 pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Jadi topik pertama kita bikin topiknya, silakan dikerjakan. Topik pertama misalnya pertemuan 01. Pertemuan 01. Biasanya di pertemuan 01 itu kontrak perkuliahan atau pengantar ya. Kontrak perkuliahan. Nah, tambah. Terus bikin lagi topiknya sampai kita ini sebenarnya tergantung preferensi masing-masing sih, mau bikin topiknya dulu atau langsung kemudian memasukkan assignment-nya. Kalau saya mending yang biasa saya lakukan dibikin pertemuannya, topiknya sampai pertemuan ke-16, terus nanti ketika memposting itu tinggal udah rapi gitu ya. Jadi topik kedua misalnya pertemuan 02 tentang sistem bilangan. Kalau ada yang tertinggal, mungkin yang teman-teman di Zoom juga bisa ngasih instruksi biar bisa bareng-bareng buat teman-teman yang di sini. Kemudian tambahkan. Nah, jadi urutannya ketika nambahkan itu pertemuan pertama itu di bawah. Sebenarnya ini nanti kalau nanti ya pas di standarisasi mungkin di Pak Aldon, apakah urutan yang pertemuan 1 itu di atas atau di bawah? Pertemuan 16 di bawah itu nanti kita gampang bisa digeser-geser seperti ini ya. Nah, itu nanti mungkin di Pak Aldon bagaimana penyamaannya, standarisasinya. Nah, saya bikin dulu 2 pertemuan, nanti kan bisa dikerjakan. Terus kita di sini masih dibuat ini di create ini. Yang biasa saya lakukan, yang fitur berikutnya adalah materi. Materi ya. Kita coba klik materi dulu. Materi. Nah, di sini ada judulnya. Jadi yang bisa dibuat judulnya misalnya materi 01 atau materi 02 lah ya. Materi 02 tentang sistem bilangan. Oke. Nah, di sini kan ada deskripsi. Ini bebas mau deskripsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau misalnya selamat pagi mahasiswa, terus misalnya
untuk pertemuan kali ini materinya bisa dilihat misalnya kan di sini ada fiturnya. Nanti bisa dijelaskan dulu, ini kan opsional. Jadi di sini ada beberapa fitur. Nah, ini mungkin yang perlu kita attachment. Jadi di sini misalnya kita menambahkan dari video YouTube kita misalnya ya. Nah, jadi kita cari aja video YouTube-nya. Misalnya saya geserkan dulu. YouTube. Misalnya ini ya. Nah, ini ada video. Terus kita misalnya memasukkannya. Jadi kita tinggal buka videonya. Terus ambil bagikan, kita copy ya videonya, terus kita buka lagi GCR. Nah, di sini bisa disematkan linknya atau URL-nya langsung bisa. Ya. Kemudian tambahkan. Jadi mahasiswa bisa menontonnya melalui GCR. Nah, itu saya nggak tahu apakah kan kuota pelajar sekarang juga kalau nggak salah tahun lalu kuota pelajarnya itu bisa dipakai untuk YouTube yang diputar melalui GCR. Saya nggak tahu, itu sih yang ini mana tahu, teman-teman bisa mengkonfirmasi juga atau benar atau tidak seperti itu. Jadi itu kelebihannya kuota pelajar waktu itu. Ini kalau seandainya materi kita dari YouTube, ya kan? Terus bagaimana kalau seandainya materinya dari website? Mungkin teman-teman punya website gitu kan? Kita tinggal tambahkan link. Jadi misalnya saya ngambil dari website saya, misalnya. Nah, saya misalnya di sini ada kuliah, terus agribisnis, ada matematika terapan, terus ada sistem bilangan ya. Nah, misalnya saya kopikan aja ini, kan ini ada penjelasannya, terus saya udah embed videonya di sini ya. Jadi saya kopikan aja ini linknya, kemudian tambahkan di sini. Tambahkan link. Atau misalnya bahan-bahan, misalnya mahasiswa disuruh mencari data dari BPS, ya udah kita kita attachment, misalnya link dari BPS itu ke sini seperti itu. Nah, itu kalau link ya. Terus kalau seandainya file yang kita share adalah PowerPoint atau PDF yang ada di PC kita masing-masing, kita upload file di sini. Nah, jadi kita tinggal tarik aja sih sebenarnya ya. Misalnya ini ya, misalnya saya coba tes doang. Tapi juga kalau seandainya data itu udah ada di drive kita, sorry ini. Oke, sip. Nah, biasanya kalau saya sih yang saya lakukan biar nggak capek-capek nyari, itu misalnya kita ada di Google Drive, drive yang di email WBI, itu saya kelompokkan per mata kuliah, per pertemuan. Jadi ketika mengupload dari Google Drive yang ada, gitu, di foldernya gitu. Nah, gitu biasanya. Nah, ini untuk mengupload file, terus juga di sini tambahkan dari Google Drive. Nah, ini kalau seandainya kita menggunakan beberapa fitur yang sudah disediakan dari Google ya, kayak Slide, Spreadsheet, Google Form, dan dokumen lain-lain. Oke. Nah, berikutnya, nah saya mau ke sisi kanan ini. Sisi kanan ini, nah biar tadi itulah gunanya topik. Jadi kita tinggal memasukkan yang materi ini di topik mana. Jadi nanti di Classwork itu rapih langsung. Classwork itu misalnya ini di pertemuan 02 ya, materi 02. Dan di sini untuk semua mahasiswa, di sini ya, ada kita misalnya yang biasa juga saya lakukan adalah karena materinya itu kan udah ada. Daripada kita mempostingnya di hari H, sedangkan kita hari ini longgar gitu, nggak ada kerjaan, saya bisa membuat menschedulekannya. Misalnya sekarang tanggal 10, besok kuliahnya hari Senin depan. Kita post jam 8 karena kuliahnya jam 8.
kita jadwalkan. Tapi kalau seandainya pengen diposting sekarang, tinggal posting aja. Klik aja posting. Saya biasanya schedule, terus kita tanggal 13 jam 8. Nah, jadi kan langsung ya, dia materi 02 di bawah topiknya. Sebenarnya bisa dipindahin sini, digeser-geserin, tapi ya biar sekali jalan. Pak Dani mau tanya boleh nggak? Ya boleh Bu Nuke. Kalau di schedule itu penampilan di mahasiswanya gimana ya? Dia nggak akan kelihatan gitu ya? Saya belum pernah login ke akun mahasiswa, Bu Nuke. Saya kasih masukan kalau masih di draft, posisinya masih draft, belum di schedule, belum diposting, dia tidak muncul. Bukan abu-abu. Ya? Kalau di kita abu-abu, di mahasiswa tidak muncul. Oke. Itu ya, Bu Nuke udah jelas ya, Bu Nuke ya. Oke. Thank you. Mungkin apa namanya, kan ini kita lihat dari sisi dosen dulu. Kita selesai tutorial dulu. Kalau seandainya itu kan cuma pertanyaan Bu Nuke tadi di sisi mahasiswanya seperti apa dan sudah terjawab. Kalau seandainya dijadwalkan seperti ini, itu di sisi mahasiswanya nggak ada. Belum dipublish. Nah, itu untuk yang materi. Kita juga di materi itu bisa juga sebenarnya PDF, terus buku-buku apa yang online gitu ya, yang di PDF kan, itu bisa di attachment di situ juga. Nah, itu tentang materi. Berikutnya, apa yang biasa? Saya biasanya jarang sih menggunakan fitur pertanyaan ini. Saya nggak tahu teman-teman yang lain atau gimana biasa menggunakan ini atau tidak. Tapi saya dulu yang biasa saya lakukan, nanti mungkin Pak Alden bisa menambahkan apakah pernah menggunakan fitur pertanyaan ini atau enggak. Karena kalau saya jarang sih gunakan ini. Nah, nanti mungkin di sini ada beberapa perbedaan assignment sama quiz assignment ya. Halo. Nah, jadi kalau ya Pak Vincent. Saya menggunakan fitur pertanyaan itu untuk membuat absen. Oh, buat absensi ya? Iya, absensi. Oke. Jadi mungkin juga nanti yang akan disampaikan oleh Pak Alden mungkin tentang standarisasi absensinya gimana. Karena sekarang ini sangat beragam sekali ya, dua semester yang lalu ada yang berdasarkan pakai apa namanya dari tugasnya terus di hand in gitu doang ya. Ada juga dari pakai pertanyaan gitu. Nah, itu mungkin yang nanti di sesi 2 akan semuanya sama kita. Oke. Pak. Ya. Pak. Apa Bu Nilam? Saya pernah pakai fitur pertanyaan. Coba boleh tolong diklik fitur pertanyaannya, Pak? Siap. Jadi nanti pertanyaannya kita buat di sana. Jadi nanti akan assign ke mahasiswa. Jadi nanti. Ini misalnya pertanyaan apa ya pertanyaannya? Udah makan belum? Oh ya, saya juga tadi mikirin seperti itu Bu Nilam. Udah, ya. Nanti kita tanyakan, kita posting kan. Terus ini nanti, tanyakan gitu ya? Iya. Terus nanti mahasiswa menjawabnya kayak komen di Instagram, tapi teman-temannya kadang bisa lihat, kadang tidak. Oh, teman-temannya dari sisi mahasiswa bisa lihat jawabannya atau tidak gitu ya? Oh gitu, oke. Pokoknya tampilannya seperti komen-komen di Instagram gitu. Ya, oke, baik. Kalau yang Bapak Ibu yang milenial terbayang lah ya komen-komen Instagram seperti apa. Kasihan yang Pak Aldon dong. Saya kan ada nih tambahan Pak. Tambahan. Yang disampaikan Bu Nilam. Ya. Jadi kalau untuk pertanyaan sih saya ngasih ini aja ya. Saya pakai pertanyaan kalau kita ingin dapat respon pendek. Tugas respon pendek. Nah, lalu ini ada tanda biru nih di siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kalau ini diklik, mereka bisa saling komen atas jawaban temannya. Tapi kalau ini dikosongkan, maka yang tadi dikatakan Bu Nilam dia tidak kebaca. Oke, ini ya fiturnya ya. Kalau siswa dapat mengedit jawaban, kalau kita membolehkan siswa untuk merubah ulang, ya mengubah jawabannya dengan yang baik. Makasih. Oke ya. Makasih Pak Aldon untuk melengkapi ya. Kita saling melengkapi nih.
Iya. Nah, ini topiknya. Saya sharing lagi lah. Saya sharing lagi. Boleh, Pak. Nah, jadi misalnya untuk absen, saya mengatakan apakah Anda hadir. Oke, Pak. Di jawaban singkat itu kalau diklik di jawaban singkat itu. Coba diklik jawaban singkat itu ya. Bentar, Pak. Oke, jawaban singkat. Terus pilihan ganda ya. Iya, pilihan ganda. Hadir, Nah, tidak hadir. Satu ya hadir dan yang kedua baik, siap. Terima kasih. Ilmu baru juga ya buat kita. Terima kasih Pak Vincent. Dan nanti kalau ada yang terlambat mengisi ini, menjawab ini, otomatis dia diperlakukan tidak hadir. Ini ada batas waktunya. Iya, ada batas waktu. Due-time-nya ada. Kalau situ kalau salah due-time kalau bahasa Inggrisnya. Iya, ya. Oke. Baik, makasih Pak Vincent. Terima kasih. Jadi, kita ini bisa jadwalkan sama ya, bisa simpan sebagai draft dulu atau hapus, tanyakan langsung bisa. Oke ya, ini coba kita tanyakan langsung. Kita taruh di topik 2. Ini kalau seandainya due-time-nya. Nah, jadi ini udah ada ya 2 form di sini, materi, terus juga pertanyaan. Berikutnya kita masuk ke yang tugas kuis. Tugas kuis itu seperti ini. Terus misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan pretest atau post-test, ya. Pak Haji. Sebenarnya ada pertanyaan sih yang tadi dibuat sama Pak Vincent. Ya. Pak, yang boleh aku tahu, ini kan kalau misalnya Bapak tadi membuat pilihan ganda. Sebentar Pak, saya mati dulu punya Nuga Pak. Berdekatan ya. Ini saya edit ya. Tadi di sini kan pertanyaannya Pak Haji ya. Yeah, Oke, yeah. Ini kan akan keluar di Google Classroom ya Pak ya. Pada saat sesuai dengan jadwalnya, misal Pak Vincent akan mengajar pada pukul 8 sampai pukul 10. Berarti ada tenggat waktu yang Bapak buat di dalam tersebut ya Pak ya? Ada. Nah, cuman permasalahannya adalah karena ini di Google Classroom, mereka akan mendapatkan notifikasi ini baik mereka ada di situ ataupun tidak. Sebetulnya ada di dalam kelas atau tidak. Jadi terkadang mungkin kalau mahasiswanya sangat banyak, kalau menurut Aji efektivitasnya akan kurang karena kita nggak pernah tahu nih apakah memang anak tersebut sudah hadir ataupun belum, tapi mereka memang langsung mengisi si absensi tersebut. Cuman memang kalau untuk mengakalinya mungkin kita juga harus ada backup di dalam Zoom, mungkin screenshot kah atau dan segala macamnya sih. Sebetulnya itu sih Pak. Ya, jadi bisa jadi memang itu salah satu kelemahannya. Jadi tidak bisa memastikan apakah mahasiswa yang mengatakan ya itu hanya mengisi ya pada saat kelas belum berakhir. Nah, tetapi ini saya lihat ialah untuk memudahkan saya merecord di kehadiran gitu, karena nanti akan perlukan record. Jadi kalau kita buat screenshot untuk untuk mendampingi, saya kira itu bagus sekali. Tapi yang paling efektif sebenarnya hanya lebih letih gitu aja, yaitu ya kita meminta seluruh mahasiswa untuk membuka videonya. Itu kalau kita spotik dia barangkali 2 kali dalam pertemuan itu, dia mendapat pesan bahwa saya betul-betul diharapkan oleh Bapak ini untuk hadir gitu. Yaitu jadi memang benar ada kelemahannya di sana kalau menggunakan yang tadi. Setuju? Baik Pak. Boleh sharing? Terima kasih. Saya mau tanya dulu nih. Ya, boleh Pak. Saya belum pernah pakai ini dan saya belum pernah mengajar. Hanya saya pertanyaan saja. Apakah yang terrecord lewat dia masuk lewat dia punya usernya kan wbi.ac.id. Apakah dengan masuk itu terdaftar semua bisa kita anggap dia hadir sehingga kita tidak perlu buat absensi? Terima kasih. Boleh sharing Pak dan Jun? Ya, silakan Bu Nila. Kalau saya biasanya untuk absensi tidak menggunakan
tidak menanyakan seperti Pak Vincent hadir atau tidak hadir. Kenapa? Karena saya merasa mahasiswa bisa saja tidak mengikuti perkuliahan, tapi cukup mensubmit kalau mereka itu hadir. Nah, kemudian kalau dari seperti Pak Aji yang screenshot Zoom, saya memang tidak secara reguler setiap minggu melakukan kuliah sinkron. Jadi ketika mereka harus menghidupkan kamera itu pun kadang jadi gangguan koneksi di kami ketika melakukan perkuliahan. Nah, jadi caranya saya mengakali itu, saya memberikan post-test yang saya isikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi di pertemuan tersebut. Nah, jadi batas waktu hand-in-nya itu biasanya 24 jam karena pertanyaannya esai. Cuman karena di semester kemarin ternyata banyak anak-anak yang cheating ikut cara-cara di TikTok itu. Nah, jadi semester ini mungkin saya akan terapkan post-test yang isinya yang soalnya pilihan ganda gitu. Jadi di mereka juga lebih cepat pengisiannya, kemudian juga lebih gampang bagi saya untuk menilainya dan merecord absensi mereka. Seperti itu, Pak. Boleh izin saya ini mungkin kan di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yang sudah biasa dilakukan Bapak Ibu semua. Nah, itu menurut saya nanti bisa kita bahas di sesi kedua, karena di situ nanti Pak Aldon akan membahas bagaimana sih standarisasi absen kita di semester ini, apakah seperti Bu Nila mungkin dengan ada post-test, atau dengan Pak Vincent dalam melakukan pertanyaan, atau dengan cara Pak Aji dengan screenshot. Nah, itulah sebenarnya yang nanti akan dijelaskan di sesi kedua. Baik ya Bapak Ibu, jadi ini pengenalan dasar dulu, bagaimana kita membuat, karena nanti pas standarisasi saya juga ingin tahu, karena yang saya lakukan biasanya juga berbeda dengan Pak Vincent, Pak Haji gitu ya. Oke, boleh ya, izin ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi terkait pertanyaan. Oke, kita simpan. Berikutnya ada di sini tugas juga. Tapi bedanya kalau yang tadi kan ada tugas kuis, biasanya di sini langsung menyertakan Google Form di bawahnya. Google Form yang ada fiturnya gitu kan, kita bisa membuat pertanyaan seperti kuis, pilihan berganda dan lain-lain. Ya, langsung kita bikin di sini. Mungkin Bapak Ibu udah biasa lah ya. Ini memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diberikan. Nah, itu yang untuk tugas quiz assignment. Ini kalau misalnya pre-test, post-test, tes 02 tentang sistem bilangan. Ini juga sistem bilangan, ini tenggat waktu, terus kemudian tugaskan. Nah, jadi ini udah ada beberapa form, 3. Kemudian kalau seandainya teman-teman atau Bapak Ibu punya assignment, misalnya tugas terstruktur yang mungkin biasa diberikan, misalnya essay, terus juga soal-soal mencari dan lainnya, biasanya bisa dilakukan di sini juga. Ada tugas. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau yang saya perhatikan, itu nggak ada langsung disediakan untuk Google Form-nya. Jadi misalnya ada tugas terstruktur 02, kemudian sistem bilangan. Jadi misalnya di sini petunjuknya kerjakanlah soal pada attachment di bawah. Misalnya kan kita kemudian melampirkan PDF dan lain-lain. Terus di sini kita masukkan topiknya pertemuan 02. Ada due time-nya, misalnya kalau saya biasanya tugas struktur itu due time-nya lebih lama, misalnya seminggu atau seperti apa. Nah, kalau post-test biasanya kan setelah kuliah itu langsung dikerjakan seperti Unila misalnya 24 jam. Kemudian ini langsung kita tugaskan. Nah, jadi ini ada beberapa ya, ada mulai dari materi, terus ada pertanyaan mungkin yang dipakai sama Pak Vincent tadi untuk absensi, terus ada post-testnya.
Kemudian ada tugas terstruktur. Kalau mungkin kalau untuk post test, mungkin teman-teman ada yang banyak sebenarnya aplikasi yang bisa dipakai seperti Quizzes, ya kan, Kahoot, terus juga Google Form. Kalau saya misalnya yang di quiz ini, coba saya edit dulu. Ini saya nggak pakai Google Form misalnya. Ya udah nanti lampirkan linknya, ya kan. Kemudian misalnya link dari Quizzes itu kita paste di sini. Kalau misalnya saya pakai iSpring ya, misalnya quiz, sorry nggak kelihatan. Oke, ini misalnya ini kan kuisnya saya copy, kemudian saya attachment di sini. Kemudian post. Jadi kan mereka nanti tampilan di layarnya langsung ke sini, apa namanya, ke iSpring yang kita punya. Nanti notifnya melalui email seperti itu. Oke. Berikutnya itu ya, untuk fitur yang membuat ini postingan udah semuanya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menginvite mahasiswa gitu ya. Kita kan mengundang mahasiswa yang sudah mengisi KRS supaya untuk bergabung di kelas kita. Ini anggotanya masih kosong nih. Nah, kita setting. Nah, ini biasanya yang kita kasih ke mahasiswa dulu fitur pas awal-awal Google Classroom itu menginvite-nya masih pakai kode ini, belum ada yang link undangan. Ya, jadi ini kita tampilkan, terus kita salin undangan, terus kita minta ke komtingnya atau ketua kelasnya supaya untuk bergabung di kelas kita. Itu dikopikan, terus paste chat di WA gitu, silakan bergabung di kelas matematika terapan. Nah, itu untuk mengundang mahasiswa untuk bergabung di kelas kita. Terus bagaimana kalau seandainya mengundang dosen, misalnya kan diminta tuh bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga mungkin di akademik supaya bisa memonitoring kegiatan kita. Saya mau lihat yang di Google Classroom WBI bentar. Oke, nah ini misalnya, ini untuk mata kuliah statistik misalnya. Ini saya sudah siapkan untuk pertemuan semester depan. Jadi untuk menginvite orang, misalnya di sini dosen kita tandem misalnya. Saya biasanya tandem misalnya statistik itu sama Bu Ameliera. Kita searching biasanya langsung ada. Kalau sama-sama email WBI. Ameliera terus di-invite, terus nanti bakal ada notifnya untuk bergabung. Atau kemudian akademik ya kan, ada nggak? Akademik WBI. Akademik. Belum ada ya Pak Alden ya? Emailnya apa ya? Saya lupa. Belum pernah disuratin. Akademik aja dah. Pakai email Pak Andi biasanya. Oh ini ada. Sip. Invite kan gitu. Nah biasanya kalau ini mungkin yang terjadi mahasiswa yang join itu nggak pakai email WBI, biasanya itu mahasiswa baru tuh maba-maba, mereka pakai akun Gmail-nya masing-masing yang pribadi. Nah kami biasanya di 2 semester lalu itu kita kick out dari grup, kita keluarkan, remove gitu ya, supaya meminta mereka bergabung dengan email WBI. Email WBI biasanya belakang nama mahasiswanya itu ada WBI-nya. Gitu sih cara melihatnya. Nah, itu untuk mengundang atau menginvite mahasiswa ataupun juga dosen tandem kita di kelas ini. Berikutnya ini buka password lagi. Ini kan udah berapa nih? 16 pertemuan. Terus sebenarnya kalau seandainya ini ya belum, ini masih di draft ya.
Bentar, saya mau ngasih tahu bagaimana cara menyalin nilai dari assignment kita ke Excel. Ini saya coba Chip Class ini. Oke, ini Store 2020 Store. Ini nah, ini kita ambil mark ini kan nilainya. Jadi ini nilai untuk setiap tugas dan bukan presensi, tugas ataupun kuis yang udah kita kerjakan. Kalau seandainya kosong nih, berarti itu nggak dinilai. Karena kalau ini kan presensinya kayaknya ini berdasarkan hand in ya, dibuat assignment terus mahasiswa tinggal hand in doang. Jadi kan nggak dinilai ya. Nah, kalau ini kan udah ada angkanya, berarti udah dinilai tugas-tugasnya, kelihatan. Nah, jadi kita, Classwork, mana sih pilihannya, saya lupa yang untuk Excel-nya. Bu Nila ingat nggak di mana ya? Atau Pak Aldon, Pak? Kanan atas. Yang ini ya? Yang titik 6 itu. Ini? Ya, coba yang aja Excel. Ini di Google Sheet dulu kan, Pak? Habis ya, di download. Di roda ini, roda setting ini. Ini? Ya, klik. Bukan, Pak. Oh, titik bukan, sorry. itu. Balik dulu. Bapak ambil satu, jadi Bapak keluar dari statistika ini. Oh, ambil mata kuliah satu dulu ya. Ambil salah satu tugas ya. Ya. Salah satu tugas. Ataupun udah ada di Google Drive, Pak. Oh, bisa di Drive ya. Nah, ini ada Copy Google Sheet. Google Sheet. Nah, habis itu udah ada kan ya. Terus tinggal download file, download sebagai Excel. Nah, ini udah ada nilainya di Excel. Oh iya, sama satu lagi Pak Dan. Iya, Pak Ji. Pada saat pemberian nilai, pada saat kita belum mereturn, anak-anak nggak akan pernah tahu nilai mereka berapa ya Pak? Nah itu ya, jadi kita harus mereturn. Oke, kita ini ya. Nah ini kan udah di Excel-nya. Nah itu yang tadi yang dibilang Pak Haji, classroom. Misalnya, mana sih? Nah ini ya. Nah ini kan ketika udah ngasih nilai, kita harus mereturnnya. Misalnya 40. Terus nanti di sini klik return. Jadi kalau seandainya belum di return masih draft, mereka akan dapat notif. Seperti itu. Dan nilainya juga nggak keluar di tempat Bapak. Iya, dan di Excel-nya, di tabel ini nggak keluar kalau seandainya masih draft. Nah itu. Berikutnya, terus kalau seandainya membuat ya. Dan mungkin yang untuk nilai Excel tadi, dosen juga perlu hati-hati karena kadang tidak sama dengan absensi yang ada di portal. Oh, yaitu nanti mungkin bisa diselesaikan. Jadi urutan nama di absensi ini Bapak Ibu, di Excel ini, yang nilai ini kadang-kadang tidak sesuai dengan di portal. Sinkron, jadi nanti ada proses mensinkronkan data. Itu sih yang kemarin jadi ini. Urutannya nggak sama. Kadang di portal ada, tapi di GCN nggak masuk atau sebaliknya. Jadi kan jumlah mahasiswanya kurang, urutannya kan berubah jadi. Misalnya Pak, nggak bisa copy paste mentah-mentah gitu, harus diurutkan, disesuaikan. Pak Muslim tadi yang bertanya ya, misalnya gini, di kelas saya ada yang namanya Muhammad Rizky Khairi Bimantoro. Nah di KRS di portal nilai itu
namanya M Rizky, tapi di GCR akun dia itu Rizky Kairi. Nah, jadi kan berubah urutannya gitu. Itu salah satu contohnya. Ya, mumpung ingat ini. Ya Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama mungkin kepada Ketua Program Studi Akuntansi saya sudah katakan juga. Itu NIM mahasiswa berbeda yang di portal. Ya kan? Kita cross check di GCR namanya ini, nah, kemudian dapat NIM-nya dari Pak Aston, kita cross check ke portal, itu beda NIM-nya. Apakah ini nanti sudah diperbaiki atau tidak, barangkali perlu juga. Tapi yang kedua, mana tahu Om Dani pernah dapat gitu, bisa nggak untuk menampilkan juga NIM-nya mahasiswa? Ya kan, kalau kita lihat kan di Excel-nya itu kan nggak nampak dia NIM-nya, hanya nama gitu ya sama email ya. Nah, gitu ya. Kalau bisa itu karena based on akun yang di GCR-nya, Pak. Iya ya. Jadi kelihatannya kalau ada NIM-nya itu lebih enak men-sortnya ininya. Iya, lebih men-sort. Lebih enak. Iya, iya. Oke, barangkali nanti kita kasih sama GG lah itu gimana menyentuhkan GCR dengan. Nah, benar Pak. Saya rasa itu juga dihadapi kita semua terkait penyesuaian nama ini yang di GCR dan di portal. Apalagi kalau bagus langsung sinkron dari GCR langsung ke portal nilainya itu sih harapan. Oke, kita kembali lagi ke GCR. Terus mungkin udah ya untuk membuat kelas, terus menginvite, terus juga men-schedule tugas dan lain-lain. Terus misalnya ini berikutnya adalah bagaimana kita mengarchive, bukan mendelete, atau mendelete juga bisa sih sebenarnya. Tapi saya biasanya kalau seandainya kuliah itu udah selesai, kan ambil di sini, ambil kelas semuanya, di sini ambil archive atau archive. Jadi dia nggak akan tampil lagi di Google Classroom kita. Nah, jadi di sini ada archive, kelas. Nah, kan ada beberapa kelas yang sudah saya archive. Kemudian semester depan kita menghadapi mata kuliah yang sama ya. Terus nggak mungkin kita melakukan memposting ulang, terus membuat topik baru lagi dan lain mengulang dari awal. Jadi kita bisa melakukannya dengan mengcopy kelasnya. Mengcopy. Tinggal ganti namanya misalnya. Jadi 2022 misalnya ya. Terus copy. Iya, nanti tampil lagi, tapi nggak langsung terposting ininya, statement dan lain-lainnya. Nah ini dia masih draft semua. Sorry, masih 2022. Mas, ini ya. Ini semuanya masih draft ya, jadi belum terposting dan terschedule. Jadi kita tinggal memposting atau menschedulekannya, edit, habis itu schedulekan itu. Jadi kita yang lain-lain ini kita nggak perlu ulang lagi ngisi lagi, seperti itu. Kecuali ada perubahan materi ya atau penambahan materi, seperti itu. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan tentang penggunaan dasar Google Classroom, Bapak Ibu? Silakan mungkin yang di Zoom juga. Dan Om Dani, ya Pak, tengok ada gambar peragawan tadi itu, gambarnya di kelasnya itu gimana caranya? Boleh Pak. Misalnya kelas gini ya, misalnya saya buka mau mengganti header ya, oke. Supaya bisa ada 2 orang yang mengajar statistika kan nanti. Oh gitu, boleh Pak. Jadi orang ini bisa lihat. Nah, misalnya inilah. Ini kan itu. saya ada tandem nih sama Bu Amel sama ini. Jadi
Jadi yang saya lakukan ini kita ganti temanya, terus ada yang sudah disediakan. Terus kalau seandainya bagaimana cara membuat header yang ada fotonya, terus juga ini kita edit. Kalau saya menggunakan Canva, Pak. Ada aplikasinya lagi. Bu Indah tahu itu. Katanya Bu Indah mau melakukan pelatihan itu ya. Iya, ya kan? Nah, Bu Indah katanya bakal ada pelatihan itu, Pak. Oke. Itu, Pak, katanya. Saya membuatnya menggunakan Canva, Pak. Jadi ketika mahasiswa menggunakan header seperti ini, oh ingat ya, studi planning bisnis dosennya Bu Ana sama Pak Doni. Atau Pak Vincent. Kan kalau kita ini fotonya udah punya semua. Betul. Jadi tinggal ini bentar, upload foto gitu. Upload foto kalau saya biasanya udah menyiapkan header GCR seperti ini. Nah, ini kan udah ada, jadi saya ngambil dari sini. Yang udah ada saya bikin. Oh, mantap. Ya, Pak. Oke, Pak, Turnip silakan, Pak. Maaf, saya kembali ke belakang walaupun saya udah buat pertanyaan di chatting. Oh, udah Pak, sorry saya nggak merhatiin chatting, Pak. Saya hanya mau tanya mengenai absensi. Kelihatannya ini kan hanya suatu kelas ya. Buat isi tugas, kita letakkan tugas, kita letakkan bahan kita tanpa ada komunikasi apapun dengan mahasiswa kita. Apakah dari sini memang diambil absensi ataukah ketika kita melakukan presentasi, tanya jawab atau lewat Zoom atau Google Meet, absensi itu sebenarnya diambil dari kelas mana, dari cara mana gitu loh. Karena kelihatannya dari tadi yang diberikan ini membentuk kelas ini, yang saya tangkap ini adalah sebagai suatu kelas kita, lalu bahan kita letakkan ke dalam, ya terserah si mahasiswa ambil atau tidak gitu loh. Yang penting pekerjaan dia diselesaikan. Apakah ini juga menjadi suatu absensi? Mungkin ini ya karena saya belum pernah mengajar juga ya. Pertanyaan-pertanyaan sebodoh seperti ini sorry saya sampaikan. Ya baik Pak. Ini juga sebenarnya karena benar Pak Vincent juga melakukan caranya sendiri dengan bagaimana mengabsensi, Pak Aji juga, Bu Nilam juga. Nah mungkin kita langsung aja ke ini di semester ini seperti apa proses absensinya. Nah itu juga mungkin Pak Aldon yang lebih berwenang untuk menjawab apakah absensi itu mereka harus ikut Zoom dulu ataukah berdasarkan tugas yang diberikan post test terus absensi mengerjakan tugasnya kita anggap hadir atau kewenangan absensi atau standarisasi absensi diserahkan dengan ke dosen masing-masing. Kalau seandainya seperti itu nanti saya akan coba ngasih beberapa cara yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Pak Alden mungkin boleh Pak Alden untuk semester depan ini untuk absensinya standarnya gimana Pak Alden? Belum nyaut Pak Dhani. Oke, sorry. Ini tadi barusan saya jawab di chat juga. Oh ya. Tapi begini, memang betul yang disampaikan Pak Turnip ini Google Classroom memang bukan media untuk pengganti kelas kita, bukan. Walaupun namanya classroom, tapi dia kan lebih ke manajemen sistem pembelajaran. Jadi ada dua kemungkinan kan pertemuan kita, satu sinkron dan dua tidak sinkron. Sinkron itu pun ada dua, ada yang tatap mukanya yang sinkron, ada yang aktivitasnya yang sinkron. Sebenarnya sinkronisasinya didapatnya dari mana? Dari pekerjaan bersama-sama dalam waktu yang ditetapkan. Nah sekarang pertanyaannya adalah presensi gimana? Menurut saya sih pandangan saya, kalau kita pertemuannya tidak sinkron atau aktivitasnya tidak sinkron, kita tidak perlu ada presensi karena mahasiswa akan dikasih tenggat waktu tertentu, misalnya ada yang ngasih 24 jam, ada 48 jam untuk berinteraksi dengan materi kita secara individual maupun kelompok. Lalu nanti setiap berinteraksi dia sign in atau absen, gitu kan ya. Yang kedua, kalau yang sinkron, saya kira apabila dosen membutuhkan, kita bisa menyediakan presensinya itu kehadirannya bisa dilihat dari media sinkronnya. Misalnya kalau yang digunakan media tatap muka sinkronnya adalah Zoom, Zoom itu bisa mencatat anak itu masuk jam berapa, keluar jam berapa, keluar masuk berapa kali, total hours atau total minutes sampai detik
dia berada di dalam pertemuan itu berapa itu bisa direkap. Nah, nanti rekapnya bisa diminta ke akademik. Kalau yang sekarang kita udah boleh, kita bisa kasih layanan itu. Jadi kalau Bapak Ibu catatkan, saya Zoom load kemarin, tolong dong Zoom saya tanggal 14, boleh di-download rekap kehadirannya, kita akan bisa print out kehadirannya. Nah, sekarang sekaligus menjawab ini ya, menjawab persensi standarnya gimana. Betul akademik nanti ngitung persensi ya Bapak Ibu. Tapi ingat persensi ini sebetulnya itu sebetulnya lebih banyak kebutuhannya dosen daripada kebutuhannya akademik. Jadi kalau kami ngitungnya dari mana? Kalau persensinya pakai stylenya Pak Vincent, asal ditulis ya, mau ditaruh di pertanyaan boleh, asal ditulis persensi tanggal berapa gitu. Nah, maka kami ngitungnya adalah siswa yang sudah menyelesaikan. Kan di situ ada 2 kolom ya, yang assign sama yang siswa yang sudah done, yang sudah melakukan. Nah, kami tinggal ngambil dari siswa done-nya aja. Nah, memang masalahnya akademik nggak melihat ini done late atau done gitu ya. Sudah dilakukan atau dilakukan terlambat. Kita nggak melihat itu, yang penting kita dapat dari sana. Kalau persensi atau partisipasi mahasiswa. Nah, lalu kalau Bapak Ibu persensinya pakai sistem assignment, ditaruh di assignment, kami melihat assignment yang sudah dilakukan juga. Jadi nanti angka itu yang kita pakai untuk persensi, untuk mencatat, saya bukan ngomong persensi, kami itu mencatatnya itu partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di dalam GCR. Nah, kalau persensi sepenuhnya kami serahkan sama Bapak Ibu, karena itu pandangan setiap dosen beda tentang kinerja mahasiswa dan apa yang diharapkan atau yang diukur dari setiap mahasiswa. Saya kira itu dulu Pak Dani ya, tambahan saya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang saya dapatkan tadi kembali diserahkan kepada kebutuhan dosen masing-masing seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit berbagi dulu mungkin terkait absensi ini. Mulai dari mungkin saya sebagai pengajar yang sudah saya lakukan, saya hampir sama treatmentnya sama Bu Nilam untuk absensi. Saya berdasarkan post test yang dilakukan, karena saya bisa melihat mahasiswa itu bisa menjawab misalnya 80% benar itu ketika mereka menonton video saya. Ketika seandainya misalnya hand in aja tanpa nonton video, kan kadang-kadang ada yang seperti itu absensi. Dia bisa jadi mahasiswa nggak baca materinya, tapi cuman hand in doang di absensinya. Kalau saya, jadi ketika memberikan kuis, di layar akhirnya saya bilang seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti kuis ini. Silakan screenshot layar ini dan submit di GCR sebagai bukti telah mengikuti perkuliahan. Jadi ini mereka screenshot, terus di assignment kuis itu mereka submit ini. Saya lihat, oh berarti nilainya masuk, terus screenshotnya ada, berarti saya anggap itu hadir. Nah itu, terus itu yang saya lakukan selama mengajar daring. Pasti masih ada kekurangannya. Terus saya juga kan sekarang ini baru kalau tadi sebagai pengajar, terus sekarang saya sebagai mahasiswa. Mungkin juga sharingnya. Ini butuh tahu kan, gimana? Kan beda-beda. Jadi kan biasanya saya lakukan di yang GCR saya, sorry yang mana ya? Udah saya restore. Saya restore aja satu tadi yang udah saya restore mana ya? Sorry. Nah ini kan biar kelihatan gitu ya. Jadi pas kalau saya quiz, nah misalnya kayak gini. Jadi silahkan nonton videonya, deadline terus hasil screenshot layar handphone, tolong submit sebagai bukti kehadiran. Jadi saya ngelihatnya di sini. Jadi kelihatan pas udah ada nilainya berarti hadir. Nah itu yang jadi saya dasar mahasiswa itu hadir atau tidak. Ada deskripsinya dulu di sini. Berarti assignment ini juga sebagai absensi mereka. Ya, makanya bentar saya coba restore dulu. Ini siapa yang... Oke. Bentar ya Pak. Oke. Saya restore. 2021 studi proyek ekonomi.
soal. Jadi ketika apa namanya ini kan udah di return ya. Jadi yang not hand in ini berarti dia nggak hadir, Pak. 0 nilainya kan. Jadi kan kelihatan nanti di out-nya ini. Kelihatan ini berarti dia nggak hadir. Itu sih. Kemudian nanti disalin di portal kita. Dilihat yang 0 ini yang not hand in berarti nggak hadir. Mungkin akademik menilai itu hadir atau enggak dari portal kita. Dari portal kita. Kan kita portal dosen. Karena tadi kan beda-beda cara dosen menanggapi ini hadir atau enggak. Ya, itu dari portal kita. Kan kita jalinnya ke portal. Nah, terus ini juga mungkin terkait absensi memang banyak banget perdebatan. Terus ya karena saya juga ini kan sekarang lagi proses kuliah. Mungkin juga jadi gambaran kita. Benar yang dibilang Pak Aldan tadi. Jadi ketika saya kuliah sekarang, kuliah S3, sistemnya itu membuat mereka gini. Ketika Zoom, dosen tatap muka. Terus dosennya itu di sistemnya dikasih barcode. Jadi share screen seperti ini, ada barcode-nya, terus mahasiswa di rumah masing-masing scan barcode-nya. Seperti itu sistem yang mereka bikin. Tapi itu nggak berjalan. Nggak berjalan, karena masih banyak permasalahan di aplikasi yang mereka bikin. Kadang dosennya nggak nge-share barcode-nya. Terus akademik mereka mensiasatinya adalah dengan cara yang disampaikan Pak Aldo tadi, dari joinnya mahasiswa di akun Zoom. Jadi kelihatan mahasiswa itu joinnya jam berapa, terus keluar berapa kali, berapa lama joinnya, dari situ akademik mereka absensinya. Itu yang saya alami ketika menjadi mahasiswa beberapa minggu ini. Itu sih untuk presensi ya. Lanjut. Ada mungkin lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak Turnip mungkin? Makasih. Saya hanya masih masih menimang-nimang. Ini kan Google Classroom yang kembali tadi terhadap absensi. Nah, yang saya dengar bahwa di komponen akhir penilaian itu sudah ada nilai tertentu kehadiran. Saya nggak tahu berapa persen dibuat di sistem SIAKAT-nya WBI. Lalu kalau dengan penilaian macam-macam dari absensi kehadiran ini, lalu bagaimana ini kita transfer nanti ke sistemnya SIAKAT WBI? Itu yang menjadi pertanyaan saya kan. Kalau ada yang lewat Zoom, ada yang tidak hadir, seperti Pak Juandi tadi kan dia sebut nilai kehadiran ada yang 55, ada yang 0, ada yang sekian, itu kan apakah itu dirata-ratakan, sementara kalau kita kehadiran sebenarnya 1 atau 0 kan sebenarnya nilainya kan. Kalau yang kehadiran, lalu berapa dari 14 kali hadir, berapa persen dia hadir, yang ini baru bisa ikut ujian atau apa. Nah, apakah ini sudah bisa di akademik bisa sharingkan juga nggak ini gitu? Biar kita tahu. Terima kasih. Baik Pak, mungkin ini agak miss kita terkait yang absensi yang saya lakukan. Jadi bukan absensi itu dinilai kalau di saya. Jadi dari mereka mengerjakan tugas atau tidak. Jadi kan kayak tadi yang sudah saya tampilkan, mereka hand in atau tidak. Kelihatan di sini yang 0 ya Pak ya, misalnya di pertemuan ini ya, pertemuan 19. Kemudian saya buka portal Pak, WBI, terus portal akademik yang baru. Kan kita absensi itu Pak, bukan di absensi kan di portal akademik bukan memberikan nilai Pak, cuman centang hadir atau tidak hadir. Nah iya. Izin Pak Dani, sejak 2 semester belakangan ini kehadiran sudah tidak komponen penilaian lagi Pak, tapi syarat ujian Pak. Nah, jadi terserah dosen apakah mau melibatkan partisipasi sebagai komponen nilai, tetapi standarnya adalah kehadiran itu hanya untuk syarat ujian setahu saya, jadi tidak pernah masuk lagi ke komponen penilaian. Sikap yang masuk ya Pak Marbun ya? Ya, sikap Pak. Coba ditampilin aja Pak itu skema nilai. Saya nggak bisa login ini, saya nggak tahu. Oh ya, mungkin maintenance kali ya. Maintenance Pak GG, Pak Dani izin, itu ya, ada di grup. Pak, saya boleh tambahkan, jadi ya, mungkin gini, memang muncul Bapak ini kalau di dalam matriks, kalau Bapak download tabel nilai,
tabel Excel yang untuk mengisikan nilai dari akademik, itu memang muncul namanya persensi dan memang kita melakukan persensi. Dulu persensi itu masuk ke dalam standar akademik, dan masuk dalam pedoman akademik sebagai dasar satu untuk menetapkan si siswa boleh atau tidak boleh mengikuti pengujian akhir semester. Maka kita menetapkan standar 80%. Kehadiran baru dia boleh mengikuti pengujian akhir semester. Lalu beberapa dosen menggunakan itu. Saya nggak bilang banyaknya berapa ya, tetapi ada beberapa dosen menggunakan persensi ini sebagai gambaran dari sikap si mahasiswa, lalu dimasukkan ke dalam komponen sikap. Walaupun sebetulnya ya nggak seperti itu sih sebetulnya memasukkan sikap ya, nggak bisa hanya dari kehadirannya aja. Nah, itu sebab sejak pandemik kita tidak lagi menetapkan 80% sebagai standar kehadiran, standar layak mengikuti ujian atau tidak. Jadi kita tidak memasukkan lagi ya. Jadi sejak pandemik kita menyerahkan sepenuhnya kepada dosen untuk memberikan hak atau mencabut hak mahasiswa atas pengujian akhir semester. Dan itu yang terjadi sekarang. Saya kira itu senada, kalau saya misalnya ditanya, itu fair nggak Pak? Karena menurut saya itu senada dengan ini ya, dengan perubahan paradigma dalam pendidikan, bahwa pendidikan itu sebetulnya tujuan akhirnya itu capaian pembelajaran. Jadi capaian yang dihasilkan. Ada anak yang mungkin masuk 3 kali, dia mampu baca materi dengan baik, kinerjanya bagus dalam penyelesaian tugas, referensinya baik, saya kira dia punya hak dan kelayakan untuk lulus di dalam perkuliahan saya, walaupun cuma 3 kali hadir dalam pertemuan tatap muka dengan saya. Jadi ini memang rasanya memang agak nggak lazim ya, nggak nyaman buat kita, tapi inilah yang terjadi Pak. Jadi persensi sekarang sepenuhnya memang kita serahkan pada dosen. Sedangkan di akademik kami hanya mengukur partisipasi itu gini Pak. Kenapa kita perlu mengukur partisipasi anak-anak di GCR? Karena kami itu ingin lihat apakah ada nama rutin, nama tetap gitu ya, yang nggak berpartisipasi. Misalnya nih di mata kuliahnya saya, Bunu Amel sama Pak Dani, ternyata ketemu ada 3 orang, namanya itu sama dan nggak pernah hadir nih. Maka kita bisa menganalisis, oh ada permasalahan ini dari kemampuan mereka mengikuti GCR, mungkin kita perlu latih dia GCR atau dia nggak punya perangkat. Jangan-jangan seperti itu. Itu sebetulnya akademik lebih banyak karena kita kan memfasilitasi pembelajaran. Jadi kami hanya mau melihat seberapa efektif nih fasilitas ini dipakai oleh si mahasiswa. Itu sih Pak kalau di akademik ya sementara ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aldan atas penjelasannya. Memang jadi pembahasan yang menarik terkait absensi ini, apalagi di tengah pembelajaran daring yang kita lakukan selama 1 tahun belakang ini. Kita juga pasti mencari cara yang tepat bagaimana bisa menilai secara mahasiswa itu aktif atau hadir dan belajar dengan mengikuti perkuliahan dengan benar seperti itu. Baik, mungkin untuk pengenalan GCR yang dasar sudah Pak Aldan dari saya, teman-teman juga mungkin sudah. Mungkin kita masuk ke sesi yang kedua Pak Aldan untuk standarisasi perkuliahan. Oke Pak Aldan ya. Baik Pak, terima kasih. Pak Dani mohon izin Pak. Pak kalau boleh recordingnya dimatikan dulu terus dinyalain lagi Pak. Jadi kan seperti Pak Dani yang sarannya kan lebih bagus jadi 2 video kan Pak. Nanti view-nya kan jadi banyak. Yang recording ya di ini Pak. Dimatikan dulu. Terus nanti di akun ini Pak. Di akun Zoom-nya, Zoom Meet host-nya. Saya nggak record. Oh, ini siapa yang pegang Zoom Meet host-nya ya? Host-nya siapa ya? Pak Andi atau Pak Simbolon? Kayaknya Pak. Oh ini Pak Zoom Meet, tolong Pak di off dulu terus dinyalakan lagi.